Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu, kata Rasulullah SAW. Menjaganya juga dalam dua dimensi. Hati kita dijaga, dikokohkan di dalam agama ini, diistiqomahkan dalam agama ini, diberikan rasa taubat setiap saat di dalam kebenaran di dalam agama ini, dan insya Allah kelak di akhir hayat juga dijaga di dalam husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji, serta segenap mustami, adik-adik, anak-anakku sekalian. Nih, hadis ini relatif agak panjang karena Nabi nuturi Ibnu Abbas, misanannya ini, sepupunya ini. Tapi umurnya jauh, Pak. Nabi sudah 40 tahun lebih, ya. Ketika Nabi meninggal, Ibnu Abbas ini usia sekitar 16 tahun. Padahal Nabi di Madinah itu hanya berapa tahun, Pak? 10 tahun. Berarti ini sekitar ya usia 6 tahun, betul, 6 tahun. Nasihat ini ketika Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini anak yang sangat cerdas, Pak. Sehingga usia 6 tahun dinasihati seperti ini, terbawa sampai tua, terus dikisahkan ke kita itu. Apa rahasianya Ibnu Abbas itu sampai secerdas itu? Di antaranya adalah ada satu riwayat bahwa ketika masa-masa kecil seperti ini, Ibnu Abbas didoakan secara khusus oleh Nabi, Pak. Dipegang ubun-ubunnya, ibu-ibu nanti juga bisa dipraktekkan ke anak cucunya. Pegang ubun-ubunnya, didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini faqih, cerdas di dalam memahami agama, dan ajarkanlah tafsir, memahami makna-makna kalam-kalam Allah. Jadi ahli tafsir, Pak, ini Ibnu Abbas ini. Cerdas, dan dikala usia masih sangat-sangat remaja sudah dipertimbangkan, sudah menjadi dewan pertimbangan dikala pemerintahan Sayyidina Umar. Ibnu Abbas ini masih sangat belia, tapi sudah duduk di dewan penasehat, dewan syuro atau apalah itu pemerintahan. Ini Masya Allah. Maka hadis ini sangat-sangat valid karena disampaikan oleh seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan yang diajak ngomong adalah orang yang mendapat pengkabulan doa, kecerdasan dari Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ibnu Abbas. Baik, kita akan urai satu persatu faedah atau fikul hadis yang telah kita baca ini. Yang pertama, bahwasanya Ibnu Abbas dibonceng suatu hari, gitu ya. Tadi dikatakan bahwa kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman. Ini bolehnya, Pak, naik binatang, naik tunggangan itu boncengan boleh. Tetapi kita tahu ini yang boncengan adalah Nabi dan anak kecil. Binatangnya juga binatang keledai. Ada larangan umum bagaimana tidak boleh kita menyusahkan hewan piaraan.
Nah, ini Nabi SAW memberi contoh nunggangin atau naik kendaraan, naik hewan piaraan dengan berboncengan. Ini dibolehkannya berboncengan sebatas tidak menyakiti atau tidak menyusahkan hewan piaraan yang dinaiki itu. Satu saat tentang larangan menyiksa binatang. Satu saat ada seekor onta mengadu, Pak. Jadi nggak usah heran kalau onta itu ngadu ke Rasulullah, kan Rasulullah juga diberi keistimewaan yang tidak bisa ditebak karena mau-maunya Allah lah, ngasih keistimewaan pada Nabi. Jadi tidak hanya Nabi Sulaiman yang bisa bicara-bicara dengan hewan, Nabi Muhammad pun dalam kisah ini dan dalam beberapa kisah bisa bicara dengan pohon-pohon, bisa dengan bicara dengan hewan. Yang hewan ini seekor onta mengadu pada Nabi, wahai Nabi, kurang lebih begitu, juragan saya itu sering memberi beban yang berat kepada saya dan saya sering dipukuli, gitu. Kurang lebih seperti itu. Maka Nabi menanyakan, wahai, ini onta siapa? Orang-orang ditanya, onta saya ya Rasulullah. Ketahuilah, ontamu barusan mengadu ke saya, gitu. Masa orang nggak percaya kalau yang ngomong Nabi seperti itu? Ontamu barusan ngadu ke saya, katanya kamu sering memberi beban yang berat-berat dan kamu juga sering mukuli dia. Bertakwalah kepada Allah, jangan lagi lakukan itu. Jadi tidak boleh, Pak. Jadi kalaupun kita punya sapi, punya kerbau untuk bajak sawah itu ya diukur lah, Pak. Ya dihalau tapi jangan sampai disiksa, dipecuti gitu, dicambuk yang keras-keras itu. Saya dulu keluarga besar saya memang tani dan kerbaunya banyak, mbah saya itu. Paman saya diantaranya itu berangkat jam 2 itu sudah manggul garu. Ya nanti jam berapa itu sudah selesai, berapa luas itu sudah selesai. Tapi saya pernah ngikut itu, kalau garu itu yang pakai ngeratakan tanah nih, Bang ya. Niku kalau dinaiki itu semakin dinaiki anak-anak semakin dikasih beban semakin hasilnya bagus. Wah, itu seneng anak-anak saya, masih ya umur 5 tahun 4 tahun ikut ke sawah naik. Nah itu terekam masih, itu yang garu itu sambil meso-meso lah, sambil wah pokoknya garu-garuan mengumpat-ngumpat binatang itu supaya cepat jalannya. Jangan dipukuli pakai cambuk itu, Pak. Nah ini ternyata tidak boleh. Nah, boleh untuk boncengan sebatas tidak menyakiti binatang, ukurannya itu. Jadi nggak apa-apa, Pak, nanti kalau misalkan naik kuda berdua nggak apa-apa. Ya dilihat kudanya, kalau kudanya kecil ya jangan banyak-banyak yang naikin gitu kan. Ini boleh boncengan, naik kendaraan boleh boncengan, secara umum boleh. Ya, gonceng yang boleh, gonceng orang yang memang boleh dibonceng, jangan bonceng orang yang tidak boleh dibonceng, Pak. Ini masalah lagi ini kalau kesana bahasnya nanti. Ada yang boleh dibonceng, ada yang tidak boleh dibonceng. Kalau laki ya bonceng laki, kalau perempuan ya bonceng perempuan. Sekarang musimnya ojol, Bu, Ibu, ojol. Pakai aplikasi apa begitu, itu bisa pesen. Kalau ibu-ibu yang butuh, itu cari driver yang cewek, itu bisa kok. Jadi jangan saromben begitu, jangan saromben, yang penting ojol begitu. Kalau nggak terpaksa sekali, kalau masih bisa milih, kalau masih bisa ikhtiar yang sejenis, itu cari yang sejenis. Makanya di Alfiros itu kita punya data, Pak, ojol-ojol perempuan ada, kalau laki nggak masalah itu. Jadi nanti yang perempuan-perempuan ini kalau butuh ojol, butuh mengantar kemana, kita hubungi yang driver-driver perempuan. Itu yang kalau nganter, gonceng. Ini guys, yang pertama, bolehnya naik kendaraan itu berboncengan, kendaraan hewan terutama itu boleh, asalkan batasannya tidak menyakiti binatang tersebut. Yang kedua, kemudian disunnahkan mengajarkan ilmu itu dengan kata-kata, dengan poin-poin kalimat yang jelas. Disunnahkan seperti itu. Jadi beberapa kalimat tadi jelas, singkat itu. Tapi kalau diurai itu panjang lebar. Ihfadillah, menjagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ini satu kalimat yang
Kalau orang butuh penjelasan panjang lebar, butuh penjelasan panjang lebar. Bagaimana kalau Allah suruh jaga begitu? Wong kita ini nggak mampu apa-apa. Nah, nanti ada penjelasannya bahwa yang dimaksud menjaga Allah itu adalah menjaga pensyariatan Allah, menjaga apa-apa yang diperintahkan Allah kita jaga. Jadi menjaga syariat Allah, hifdzus syariah atau hifdzuddin, menjaga agama atau tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga itu. Jadi yang haram kita jaga untuk kita hindari, yang halal yang merupakan kewajiban kita jaga untuk kita tidak tinggalkan, yang sunnah sebisa mungkin kita upayakan untuk kita laksanakan gitu. Jadi ada hifdzuddin, ada hifdzul jawarih, ada menjaga anggota badan kita, pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, batnun kita. Batnun itu baten itu perut, Pak. Menjaga dari makanan-makanan yang haram, lesan menjaga dari ucapan-ucapan yang sia-sia, yang kotor, mata, telinga, tangan, itu hifdzul jawarih, menjaga. Nah, kalau itu kita lakukan penjagaan terhadap pensyariatan Allah dan menjaga kita anggota fisik kita ini, anggota jasad kita ini, maka Allah pun akan menjaga kita. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu, kata Rasulullah SAW. Menjaganya juga dalam dua dimensi. Hati kita dijaga, dikokohkan di dalam agama ini, diistiqomahkan dalam agama ini, diberikan rasa taubat setiap saat di dalam kebenaran di dalam agama ini, dan insya Allah kelak di akhir hayat juga dijaga di dalam husnul khotimah itu. Dan dijaga pula anggota badan kita ini oleh Allah, dijaga betul, diberi rasa untuk tidak doyan atau tidak teror dengan hal yang haram, diberi rasa untuk tidak ingin sekali-kali pun mencoba yang haram-haram gitu. Babi itu kalau kita baca literaturnya itu dagingnya katanya enak begini, tapi kok ya terbersit aja nggak ingin ya Pak ya, gini dia ingin Pak, enggak kan, sama sekali tidak ingin. Meskipun itu babi itu di dagingnya diinikan, diwanggang, bipang istilahnya, babi panggang gitu. Tapi kok ya malah enek itu, malah kudu mutah itu, bayangnya aja kudu mutah. Nah, ini wujud dari penjagaan Allah terhadap jasad kita. Selain hati kita dikokohkan di dalam agama, perilaku kita, tangan kita, hati kita, mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, penyampaian seperti itu Nabi cukup dengan kemampuan Nabi yang mampu berkata-kata singkat tetapi memiliki makna yang dalam. Jawami'ul kalim, itu kan kita sering ungkapkan itu, bahwasanya Rasul memiliki kemampuan mengucapkan kalimat singkat tetapi memiliki makna yang dalam. Itu kalau dikupas ihfadillah yadfatka, ini kalau dikupas satu kalimat itu bisa berjilid-jilid kitab sebenarnya, bisa diurai dalam berjilid-jilid buku. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah terhadap anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Kita di rumah punya anak, punya adik, punya cucu, punya murid begitu. Itu dianjurkan agar kita bersungguh-sungguh membimbing selagi masih usia anak-anak. Ibnu Abbas ini usia masih 6 tahun, tetapi Nabi memberikan satu wejangan yang serius dan berharga, meskipun dengan kalimat-kalimat yang mudah dicerna gitu. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Namanya anak itu ingatannya atau memorinya masih bersih, sehingga tergantung orang tuanya mau diisi apa. Kayak flash disk itu masih kosong, disket itu masih kosong, mau diisi file apa tergantung orang tuanya. Termasuk kalau kita mau sekolahkan di sekolah mana, termasuk kalau mau kita ngajikan di tempat mana, kita datangkan ke majelis taklim yang mana, ini betul-betul akan terekam oleh si bocah. Maka
ngajari bocah itu Bapak sekalian memang agak sulit karena memang anaknya masih belum serius mungkin gitu ya, masih ngantuan, masih lecak-lecek begitu. Tapi yang kita ajarkan itu ceket Pak. Jadi ada istilah seperti mengukir belajar di waktu kecil, seperti mengukir di atas batu, keras, sulit, tapi begitu terbentuk selamanya akan ada, akan nempel. Sebaliknya, belajar di waktu dewasa itu seperti mengukir di atas air, gampang sekali mau kita bikin apa. Orang sudah dewasa itu gampang ngertinya, gampang Pak. Diajak ngomong ini, dikasih materi ini, ngerti langsung, mudeng, langsung paham gitu. Tapi ya itu bar Pak itu. Bar ya bar itu, pulang ya sudah itu. Apa tadi ya seperti itu. Faktornya ini karena diantaranya disketnya sudah penuh Pak, flash disknya sudah penuh, sudah punya prinsip-prinsip sendiri, sudah punya istilahnya, sudah punya panutan sendiri, sudah punya keputusan sendiri. Itu sulit Pak. Orang kalau sudah memiliki mindset sendiri itu diajak ngomong mudah, tetapi untuk menerima suatu hal yang baru itu sulit gitu Pak. Karena sudah menganggap yang ada di dirinya itu yang sudah benar. Makanya di beberapa perguruan, di beberapa majelis itu kalau ingin ilmunya itu betul-betul masuk, maka kosongkan. Biasanya di seminar-seminar di begitu, itu seperti gelas harus kosong dulu Pak. Kalau gelas itu sudah ada isinya, mau diisi apa ya muntah gitu Pak. Itu belajar di waktu dewasa. Faktornya kenapa kok mudah masuk tetapi mudah hilang? Karena diantaranya itu, sing diomong lagi aku ngerti, kadang-kadang seperti itu Pak. Nah, jadi itu, maka senyampang anak-anak kita yang masih kecil, murid kita. Kalau saya punya santri kecil itu ya di satu sisi susahnya ya susah ngaturnya Pak. Ini nggak ikut ya tadi, siapa? Alvin yang 404 nanti kembar 3 itu, dia anak 1 kelas 4. Tapi ya itu Pak, ya ekstra, kita didiknya ekstra memang. Ekstra. Tapi yaitu merupakan lahan yang subur bagi kita untuk menitipkan ilmu ke situ. Karena ketika anak itu sekali nyantol ya selamanya akan baik, selamanya akan bagus. Jadi ini berlaku bagi orang tua ke anak-anaknya, mbah ke cucunya, alik ke ponakannya, guru ke muridnya, ustadz, kiai ke santri-santrinya. Ini sangat-sangat dibutuhkan pemahaman semacam ini. Sungguh-sungguh dibimbing. Meskipun sepertinya tidak masuk, tapi serius bimbing. Ya bisa jadi ketika Nabi memberikan wejangan ini, barangkali Ibnu Abbas tidak seperti orang dewasa dalam mendengarkan. Mungkin ya sambil tangannya, barangkali. Ini nggak dijelaskan. Tapi ya ceket Pak, ceket. Maka kalau kita punya murid yang kecil atau anak kita yang masih kecil, tetap kita kasih pengajaran yang benar. Jangan diajari berbohong misalkan. Nak jangan ke sana, nanti ada hantu. Hantu itu kan nggak ada Pak. Kenapa sih harus ditakut-takuti dengan hantu itu? Ya mending kita ngomong yang benar gitu. Nak kalau ke sana nanti ini Allah nggak suka, nanti bisa dosa. Kalau dosa nanti masuk neraka. Misalkan seperti itu, ditanamkan akidah dari awal. Jadi anak-anak kenapa nggak ke sana? Takut sama Allah. Nah baru itu bagus. Kalau takut sama pocong Mbak, wah ini susah ini. Takut sama pocong, takut sama tidak boleh. Ya mumpung masih kecil, tanamkan yang benar gitu, yang tanaman yang benar.